Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Fauza, dipimpin berdoa dulu. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Fauza. Anak-anak, hari ini tanggal 17 bulan November tahun 2020. Pak Guru hari ini senang sekali bertemu dengan anak-anak walaupun lewat Zoom. Kita akan melaksanakan pembelajaran pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Saya presensi dulu ya. Mas Fauza hadir. Hadir, Pak. Mbak Nabila. Hadir, Pak. Mbak Dia. Hadir, Pak. Mbak Davina. Hadir, Pak. Mbak Rani. Hadir, Pak. Mbak Nana. Hadir, Pak. Baik, sudah hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, walaupun kita belajarnya lewat Zoom, tetapi kita tetap harus belajar. Belajar ini juga untuk masa depan anak-anak sendiri. Jadi, anak-anak harus giat dalam belajar demi masa depan anak-anak sendiri. Hari ini kita akan belajar pada tematik kelas 5, tema 5 tentang ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem pada pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita nyanyikan dulu lagu wajib bersama-sama. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya kemarin? Ada yang masih ingat? Tentang ekosistem. Iya, pintar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem dan komponennya. Mungkin ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Ingat Pak, hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, pintar sekali Mbak Nana, terima kasih. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, anak-anak, apakah kalian pernah ke sawah? Pernah, Nak? Pak. Ya. Ada komponen biotik apa anak-anak yang ada di sawah? Ya, ada belalang, tanaman padi, semut, ular, tikus, Ada dan tanaman padi. ya, bagus sekali, pinter semua. Tentunya dengan adanya berbagai makhluk hidup yang ada di sawah, mereka saling berhubungan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Manfaatnya pembelajaran pada hari ini adalah kita dapat mengetahui urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nanti kita akan belajar tentang rantai makanan. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat membuat gambar rantai makanan pada ekosistem tertentu dengan tepat. Yang kedua adalah siswa dapat menemukan pokok pikiran tiap paragraf dari bacaan non-fiksi yang berjudul rantai makanan. Nah, setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia.
makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Kita anak-anak lihat di gambar, ada banyak sekali jenis makhluk hidup. Coba anak-anak bisa melihat apa saja yang anak-anak lihat. Ada burung, Ya, ada burung. ada bebek, Ya, ada bebek. Terus katak, bangau, burung bangau, katak, terus tupai, sapi, kura-kura, sapi. iya bagus. Sapi juga ada ini. Terus capung, ya pinter sekali. Capung ada. Masih ada tidak anak? ikan, Ikan-ikan. Di layar ini sudah ada beberapa jenis makhluk hidup. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang beberapa hewan langka yang ada di Indonesia. Anak-anak, apakah anak-anak tahu yang dimaksud hewan langka itu hewan yang bagaimana ya anak-anak? hewan yang dilindungi, Pak. Ya, bagus sekali. Hewan yang dilindungi. Kenapa kok hewan itu harus dilindungi? Karena jumlahnya sedikit. Ya, karena jumlahnya hanya tinggal sedikit. Makanya harus dilindungi supaya tidak habis atau punah. Pinter sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa gambar hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, apa ini anak-anak? Orang hutan. Iya, orang utan. Pinter sekali. Apa ini anak-anak? Bagus. Tuh, Komodo. Ini satu-satunya di dunia, hanya ada di Indonesia. Makanya harus kita lindungi dan lestarikan. Lanjut. Apa ini anak-anak? Ya, anoa, seperti kerbau, tapi tanduknya lurus. Nanti kita akan belajar bersama. Nah, apa ini anak-anak? harimau, Ya, harimau Sumatera. Terakhir apa ini anak-anak? badak, Badak bercula satu. Pinter sekali. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang kita akan menyaksikan sebuah video pembelajaran tentang hewan langka yang ada di Indonesia. Ini kita akan membahas tentang 10 hewan langka di. Nah, Otakers, pasti kalian sudah tahu kan, Indonesia ini termasuk salah satu dari 3 negara terbesar yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Fauna Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi karena wilayahnya yang luas dan berbentuk kepulauan tropis. Tapi Otakers, permasalahannya saat ini adalah tidak sedikit juga hewan yang sudah terancam punah karena populasinya yang mulai langka. Penyebab hewan menjadi langka bisa jadi karena faktor alam, namun banyak juga karena ulah tangan manusia. Lalu, apa saja hewan langka yang dilindungi tersebut? Berikut 10 hewan langka yang dilindungi di Indonesia yang wajib teman-teman Otakers ketahui. Yang pertama ada orangutan. Itulah 10 hewan langka di Indonesia yang terancam punah. Sebenarnya masih banyak sekali spesies hewan yang juga dikatakan sebagai hewan langka. Untuk itu, perlulah kita memahami akan keberadaan mereka ya. Jangan pernah memburu atau secara tidak langsung ikut mengurangi populasi mereka dengan memakai produk yang dihasilkan dari bagian tubuh fauna tersebut. Setelah menyaksikan video tadi, ada hewan apa saja anak-anak yang dikategorikan sebagai hewan langka di Indonesia? Hah? Komodo, pinter. Terus apa lagi? harimau, Harimau Sumatera. Terus Anoa, pinter. Anoa. Lanjut. elang 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 Jawa. Jawa. Bagus. Terus kucing merah Kalimantan. orang utan, pinter. Kucing merah Kalimantan. Bagus. Nah, anak-anak, kira-kira apa penyebab ada hewan yang langka? Kenapa jumlah mereka tinggal sedikit anak-anak? karena tempat hidupnya terganggu. Ya, Mbak Dia, kenapa kok jumlah hewan tersebut bisa tinggal sedikit? Bencana alam. Karena bencana alam. Bagus. Terus Mbak Nana, karena apa lagi Mbak Nana? Karena diburu. Ya, karena diburu oleh manusia. Terus Mbak Davina, karena apa Mbak Davina?
Tidak ada makanan. Iya, karena tidak ada makanan. Terus Mas Fauza, satu saja. Karena apa Mas Fauza? Karena tempat hidupnya terganggu. Iya, pinter sekali. Sesuai dengan video yang tadi telah kita saksikan, ada beberapa hewan yang langka. Yang pertama ada orangutan, badak bercula 1, macan tutul Jawa, kemudian kucing merah Kalimantan, singa puar atau tarsius, kemudian ikan belida, harimau Sumatera, anoa, kemudian burung elang Jawa, dan terakhir apa tadi anak-anak? Komodo. Bagus. Kita lanjutkan. Nah, penyebab hewan langka adalah karena 1. Kerusakan habitat atau tempat hidupnya rusak sehingga tidak mendapatkan tempat untuk berkembang biak dan mencari makan. Terus diburu oleh manusia, seperti gajah diambil gadingnya, badak diambil culanya, harimau diambil kulitnya, buaya diambil kulitnya, dan lain sebagainya. Terus wabah penyakit yang menyerang hewan bisa mengakibatkan kelangkaan karena mati. Yang keempat adalah bencana alam sehingga banyak hewan yang mati. Terus selanjutnya adalah perubahan iklim, cuaca yang tidak menentu. Jika hewan tidak bisa beradaptasi maka bisa menyebabkan kematian. Dan terakhir, tidak tersedia makanan. Jika makanan hewan habis, maka hewan tersebut lama-kelamaan akan mati. Karena semua makhluk hidup pasti membutuhkan makanan. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya. Jadi rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, seperti ini anak-anak contohnya. Nah, di sini ada gambar produsen yaitu tumbuhan hijau, ya. Tumbuhan hijau. Atau bisa disebut juga mungkin tanaman padi. Terus tanaman padi dimakan oleh siapa ini? Tikus. Tikus. Kemudian tikus dimakan oleh Ular. Bagus. Terus ular dimakan oleh Burung. ya, burung elang. Pinter. Terus burung elang kalau mati diuraikan oleh jamur atau pengurai. Terus hasil dari sisa-sisa makhluk hidup yang mati kemudian menjadi zat hara yang berguna untuk tumbuhan. Nah, apakah urutan rantai makanan seperti ini bisa dibolak-balik anak-anak? Tidak bisa ya. Kalau dibalik contohnya ular dimakan tikus bisa tidak? Tidak. Pinter, tidak bisa. Ular langsung makan padi, mau tidak? Tidak. Nah, bagus sekali. Tidak mau. Jadi urutan ini tidak bisa dibolak-balik. Jadi proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu tidak bisa dibolak-balik. Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan menyaksikan video tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Demikian tadi anak-anak tentang rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Anak-anak tadi sudah mengatakan bahwa pernah ke sawah ya anak-anak?
Ya, Pak. Nah, ada tanaman padi. Siapa yang memakan padi, anak-anak? Belalang, Pak. Bagus, belalang. Kemudian belalang dimakan oleh siapa? Kakak. Ya, bagus. Terus, Mbak Dea, katak dimakan oleh siapa, Mbak Dea? Ular, Pak. Bagus, ular. Ular dimakan siapa, Mas Fauza? Burung elang. Pinter sekali, burung elang. Kemudian burung elang jika sudah mati akan dimakan atau diuraikan oleh pengurai atau jamur. Nah, urutan makan dan dimakan tadi boleh dibalik-balik, anak-anak? Tidak. Tidak. Bagus sekali. Tidak boleh dibalik-balik ya, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan. Ini contoh rantai makanan pada ekosistem hutan. Nah, silakan dilihat, anak-anak. Tumbuhan dimakan oleh siapa ini? Kambing. Kambing. Kambing ini dimakan oleh siapa ini harusnya, anak-anak? Singa. Atau Coba kita buka. Iya, pinter sekali. Kambing dimakan oleh singa. Kemudian singa jika telah mati akan diuraikan oleh pengurai. Ya, sisa-sisa singa yang sudah mati tadi menjadi unsur hara dan kemudian dijadikan sebagai bahan untuk membuat makanan oleh tumbuhan. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, di sini kita akan menyaksikan sebuah video animasi rantai makanan. Silahkan anak-anak perhatikan ada hewan apa saja ya. Disimak dan diperhatikan anak-anak. Sudah menyaksikan animasinya anak-anak? Ada hewan apa saja tadi anak-anak? belalang. Bagus, belalang. Terus belalang dimakan siapa tadi? Ular. Katak, pinter sekali. Terus katak dimakan oleh siapa, nak? Ular. Ular, bagus. Kemudian ular dimakan oleh siapa tadi, anak-anak? Burung elang. Kemudian burung elangnya mati dan diuraikan oleh pengurai. Nah, begitulah yang disebut dengan rantai makanan. Kira-kira tadi kejadiannya di mana ya, Nana? Di ekosistem apa? Hutan atau di laut atau di mana, Nana? Sungai. Ya, Sungai. bisa di Sawah. sungai, bisa di sawah, bisa di Kolam. Ya, bagus sekali. Peran atau kedudukan pada rantai makanan. Tiap tingkatan dari rantai makanan dalam ekosistem disebut sebagai tingkat trofik. Nah, tingkatan dari rantai makanan itu contohnya ada yang disebut produsen, ada yang disebut konsumen tingkat 1, ada yang disebut konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai pengurai pinter. Nah, ini bagiannya anak-anak. Jadi produsen ini adalah tumbuhan yang menghasilkan makanan sendiri. Kemudian dimakan oleh konsumen 1. Konsumen 1 adalah hewan pemakan tumbuhan. Bagus. Kemudian hewan pemakan tumbuhan akan dimakan oleh konsumen 2, yaitu hewan pemakan daging. Pinter sekali Mas Fauza. Kemudian konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4 apabila sudah mati dan membusuk akan diuraikan oleh yang disebut dengan pengurai. Pinter sekali. Atau ada yang menyebutnya detrivor, atau ada juga yang menyebutnya decomposer. Itu adalah pengurai.
Kemudian sisa-sisa makhluk yang sudah mati atau membusuk tadi diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tanah. Selanjutnya oleh tumbuhan, sisa-sisa hewan atau makhluk tadi digunakan sebagai bahan untuk membuat makanan melalui proses yang disebut, Fotosintesis. ya pinter sekali, fotosintesis, pinter. Anak-anak tadi sudah pernah ke sawah semua. Ada tanaman padi. Kemudian ada apa lagi anak-anak di sawah, nak? Tikus. Tikus, pinter. Nah, tanaman, Katak. ya bagus. Tanaman padi dimakan oleh tikus. Oleh sebab itu, para petani mesti memburu tikus. Betul? Betul. Ya, betul. Bisa dilihat di gambar ini tadi anak-anak. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati diuraikan oleh pengurai. Nah, anak-anak, bagaimana jika ular di sawahnya habis, dibunuh oleh para petani? Apa yang terjadi anak-anak? Elang tidak akan mendapatkan makanan. Pinter sekali, elang tidak akan mendapatkan makanan. Kemudian, apa yang terjadi dengan tikusnya anak-anak? Elangnya tidak mendapat makanan, kalau tikusnya bagaimana? Tidak akan dimangsa. Kalau tikus tidak dimangsa, berarti jumlahnya Semakin banyak. pinter sekali. Berarti jumlah tikus akan semakin banyak. Kalau tikusnya semakin banyak, apa yang terjadi dengan tanaman padi milik petani? Akan rusak. Pinter sekali, habis. Nah, akhirnya terjadi gagal panen. Nah, di sawah kan ada tanaman padi. Peran padi sebagai apa anak-anak? Produsen. Sebagai Produsen. produsen, pinter sekali, sebagai produsen. Kenapa kok padi disebut sebagai produsen? Karena membuat makanannya Karena bisa sendiri. menghasilkan makanan sendiri. Pinter sekali karena bisa membuat atau menghasilkan makanannya sendiri. Ya, bagus. Nah, mengapa para petani memburu tikus yang ada di sawah? Karena tikus memakan padi yang ditanam petani. Pinter sekali karena tikus memakan padi. Nah, kita lanjutkan. Ayo membuat gambar rantai makanan. Ini contohnya gambar rantai makanan. Nah, anak-anak sekarang tugas anak-anak adalah membuat gambar rantai makanan pada ekosistem tertentu. Pak Guru membagi ekosistemnya berdasarkan urutan absen yang ada. Nih, Mas Ahmad dan Mbak Cinta menggambar ekosistem sawah. Mbak Davina, Mas Darul, dan Mbak Dea menggambar ekosistem kebun. Kemudian Mbak Erika, Mas Fauza, dan Mas Roni menggambar ekosistem hutan. Mbak Nabila, Mbak Rani, dan Mas Rizky menggambar ekosistem laut. Nah, nanti kalian boleh mencari contoh gambarnya lewat internet. Silahkan nanti anak-anak buka Google Chrome, Mozilla, atau browser yang lainnya untuk mencari contoh gambar rantai makanan pada ekosistem yang sudah Pak Guru sebutkan tadi. Nah, silahkan nanti digambar dan diwarnai yang bagus. Kemudian 1 jam lagi, ini sudah jam 9, 1 jam lagi kita bertemu di Zoom meeting lagi untuk mempresentasikan gambar yang telah kalian selesaikan. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Bagus. Nanti Pak Guru akan memantau perkembangan proyek
yang kalian kerjakan melalui grup WA. Apabila ada yang kesulitan, silahkan nanti disampaikan di grup WA. Paham anak-anak? Paham. Paham. Baik, kita mulai presentasi ya anak-anak. Silahkan Mas Fauza dipresentasikan gambar rantai makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan gambar saya. Tumbuhan dimakan kambing, kambing dimakan singa, singa mati diuraikan oleh pengurai. Ya, bagus sekali. Bisa ditunjukkan gambarnya Mas Fauza? Ya, bagus sekali. Sekarang giliran Mbak Rani. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya Selamat akan pagi Mbak Rani. membersihkan rantai makanan di laut. Tonton dimakan ikan-ikan kecil. Ya, Ikan-ikan kecil makan ikan-ikan sedang, ikan-ikan sedang dimakan ikan besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Mbak Rani. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Setelah kalian sudah membuat gambar rantai makanan, sudah mempresentasikannya, bagaimana perasaan anak-anak semua? Senang sekali, Pak. Ya, Mas Fauza, Senang sekali, Pak. apakah tadi ada kendala atau hambatan ketika menyelesaikan tugasnya anak-anak? Tidak ada kendala, Pak. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, setelah kita belajar tentang rantai makanan, ini ada latihan. Nah, ayo berlatih. Coba diperhatikan anak-anak. Nah, ini ada tanaman padi. Siapa ini yang makan tanaman padi anak-anak? Belalang. Sapu belalang. Mari kita lihat. Iya, pinter sekali belalang ternyata anak-anak. Kemudian siapa yang makan belalang anak-anak? Kata. Coba kita lihat ya. Oke, pinter sekali, bagus. Belalang dimakan oleh katak. Kemudian katak dimakan oleh siapa ya anak-anak? Ular. Ular. Coba kita cek, betul apa tidak? Oke, pinter sekali, betul. Katak dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh siapa anak-anak? Burung elang. Coba kita Burung buka. elang. Oh, ternyata betul sekali. Burung elang memakan ular. Kemudian siapa yang makan burung elang anak-anak? Pengurai. Iya, bagus Pengurai. sekali. Mari kita buka. Oke, burung elang ketika sudah mati akan diuraikan oleh pengurai. Materi selanjutnya adalah tentang mencari pokok pikiran. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu tentang unsur-unsur paragraf anak-anak. Jadi unsur-unsur paragraf itu yang pertama ada kata. Kemudian yang terakhir adalah paragraf, adalah gabungan beberapa kalimat yang memiliki gagasan pokok atau gagasan utama. Kita lanjutkan. Nah, mari kita menyaksikan sebuah video tentang mencari pokok pikiran. Disimak dulu ya anak-anak. Menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Itu adalah video tentang cara mencari ide pokok atau pokok pikiran. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, langkah-langkahnya bagaimana mencari pokok pikiran? Yang pertama, kita harus membaca seluruh kalimat yang ada di dalam paragraf. Kita baca dengan cermat. Kemudian yang kedua, ditandai mana kalimat awal, mana kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir. Kita cari kalimat utamanya, ya. Kemudian yang ketiga, dari kalimat utama yang sudah ketemu, kemudian kita simpulkan menjadi sebuah pokok pikiran dengan cara menandai pikiran pokok yang terdapat pada awal atau pada akhir, atau awal dan akhir kalimat pada suatu paragraf. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, mencari pokok pikiran pada teks yang berjudul rantai makanan.
sesuai dengan LKPD yang sudah Pak Guru kirimkan. Di sana ada tugas untuk mencari pokok pikiran pada teks yang berjudul rantai makanan. Silahkan anak-anak kerjakan, waktunya 30 menit mulai dari sekarang. Nah, ini LKPD yang sudah Pak Guru kirimkan untuk mencari kalimat utama, kemudian dituliskan pokok pikirannya. Oke, ketemu lagi anak-anak. Mari dipresentasikan hasil kalian mencari pikiran pokok pada teks yang berjudul rantai makanan. Mas Fauza dibaca. Paragraf pertama. Ya. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lainnya. Cukup. Kemudian pikiran pokoknya apa Mas Fauza? Paragraf 1. Pokok pikir makhluk hidup saling bergantung. Bagus, pinter sekali. Kemudian Mbak Nana, paragraf kedua dibaca. Paragraf kedua, rantai makanan adalah proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Ya, bagus, itu kalimat utamanya. Terus pokok pikirannya Mbak Nana, paragraf 2. Makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Ya, pinter, terima kasih. Mbak Rani sekarang, paragraf ketiga. Pada ekosistem sawah terlihat bahwa terjadi proses makan yang dimakan. Pinter sekali. Kemudian pokok pikirannya Mbak Rani. Rantai makanan di ekosistem sawah. Ya, bagus sekali. Terus Mas Fauza sekarang, paragraf keempat Mas Fauza. Kalimat utamanya. Peristiwa rantai makanan di atas dapat berjalan seimbang jika seluruh komponen tersebut Ya, ada. bagus. Pokok pikirannya Mas Fauza, paragraf keempat. Ekosistem yang seimbang. Ya, pinter sekali. Demikian anak-anak, tugas mencari pokok pikiran telah selesai. Anak-anak, tadi kita sudah mempresentasikan tentang mencari pokok pikiran. Pembelajaran hari ini telah selesai kita laksanakan. Mari kita membuat kesimpulan ya anak-anak. Nah, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi anak-anak? Hewan langka di Indonesia, Pak. Oke, pinter sekali Mas Fauza. Hewan langka yang ada di Indonesia. Antara lain hewan apa saja anak-anak? Masih ingat tidak? Anoa, Pinter sekali, ada anoa. Terus? komodo, Komodo, bagus. Terus? Orang utan, pinter sekali Mas Fauza. Terus? harimau Sumatera, Iya, badak bercula 1, Mbak Rani bagus. Mbak Nana, harimau Sumatera, pinter sekali. Mari. Elang Jawa. Oke, bagus sekali burung elang Jawa. Mari kita lihat. Ya, orang utan, ikan belida, badak bercula 1, harimau Sumatera, macan tutul Jawa, anoa, kucing merah Kalimantan, dan burung elang Jawa, tarsius atau singa puar, dan komodo. Nah, apa penyebab hewan menjadi langka tadi anak-anak? Habitatnya rusak. Iya, pintar sekali, habitatnya atau tempat hidupnya rusak. Terus yang kedua, karena apa lagi Mbak Nana? Masih ingat? bencana alam, Bencana alam, pinter sekali. Terus disebabkan apa lagi Mbak Rani? karena tidak ada makanan. Tidak ada makanan, pinter sekali. Baik, penyebab hewan menjadi langka ada kerusakan habitat karena perburuan liar atau diburu manusia, penyakit, bencana alam, perubahan iklim, dan makanan tidak tersedia. Kita lanjutkan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang rantai makanan, yaitu perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ada produsen, kemudian ada apa lagi tadi anak-anak? Konsumen dan pengurai, Konsumen dan pengurai, pinter sekali. Kemudian kita sudah belajar apa lagi tadi anak-anak? mencari pokok pikiran, Pak.
Oh iya, mencari pokok pikiran, pinter sekali. Baik anak-anak, setelah ini anak-anak silakan mengerjakan soal evaluasi. Untuk link soalnya akan Pak Guru kirimkan di grup kelas 5. Silahkan nanti dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena batas kelulusan adalah nilai 65. Apabila nilainya kurang dari 65, anak-anak harus remedi atau mengulang. Apabila nilai anak-anak lebih dari 65, maka akan dilakukan pendalaman materi atau pengayaan. Oleh karena itu, silahkan nanti dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Ya. Baik. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Anak-anak, jangan lupa selalu belajar walaupun pada saat masa pandemik seperti ini. Belajar bisa dari mana saja. Di rumah juga bisa belajar. HP jangan hanya digunakan untuk bermain ya, gunakan juga untuk belajar. Belajar itu juga demi masa depan anak-anak sendiri, bukan masa depan orang tua, bukan masa depannya Pak Guru, tapi demi masa depan anak-anak sendiri. Oleh karena itu, anak-anak harus selalu rajin belajar. Jangan lupa juga membantu pekerjaan orang tua, beribadah, dan juga berdoa kepada Allah. Doakan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita refleksi sebentar. Nah, anak-anak, apa yang membuat kalian tertarik dengan pembelajaran hari ini? Kira-kira pembelajaran hari ini yang menarik itu yang mana ya anak-anak? Hewan langka. Pinter sekali Mas Fauza, adanya hewan langka, beberapa hewan langka yang ada di Indonesia. Terus Mbak Nana, pembelajaran hari ini yang menarik menurut Mbak Nana yang mana? Rantai makanan. Rantai makanan bagus sekali. Jadi di sekitar kita itu ternyata banyak rantai makanan ya, urutan makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Mbak Rani, menurut Mbak Rani, pembelajaran yang menarik hari ini apa Mbak Rani? Hewan langka. Pinter sekali tentang hewan langka ya. Oleh karena itu dengan adanya hewan langka harus kita lestarikan agar tidak punah. Apakah anak-anak senang melakukan pembelajaran dengan Zoom meeting seperti ini anak-anak? Senang sekali, Pak. Pinter, Pak. senang sekali ya Mas Fauza. Mbak Nana senang tidak? Senang, Pak. Alasannya apa Mbak Nana kalau senang pembelajaran dengan Zoom? Bisa belajar walaupun dari rumah masing-masing. Ya bagus. Mbak Rani senang pembelajaran lewat Zoom meeting seperti ini? Senang. Ya bagus. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai kita laksanakan. Untuk itu mari kita berdoa bersama untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Mas Fauza, tolong dipimpin berdoa ya Mas. Siap, Rob. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Fauza, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.